Yang menyapa tahu ke nai mendoda awak. Mana ada kalau nyoda. Nyo menyoda haji mendum nyojin nyo anak 20 dah nyo. Ameji kain orang katanya. Mana belum ada. Jadi upanyang uke lagi uke burung segala macam yang oleh yang chatnya mbak chat ukenya mbak jadi yang ni pakai yang ni peduk kon gacha yang sifat je lagi chat menegah ia truk mbak uke nyan ia semayang hanasah ne manu hanasah karena tidak tembus air karena menempel di atas. Kelima, kuku dan sunat mengerut kuku itu karena sabda Nabi yang dianjurkan kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, qallib adfaraka inna syaitan yaqudu ala ma tala minha. Ya, ni. Rupanya hinan tempat yang mendoda awaknya. Ya. Artinya, wahai Abu Hurairah, kerut olehmu, rupanya olehmu, rapikan olehmu. Ya. Akan kuku kamu. Maka karena syaitan itu duduk di atas yang panjang daripadanya. Yang menyapa tahu ke nai mendoda awak. Mana ada kalau nyoda. Nyo menyoda haji mendum nyojin nyo anak 20 dah nyo. Ameji kain orang katanya. Mana belum ada. Jadi upanyang uke lagi uke burung segala macam yang oleh yang chatnya mbak chat ukenya mbak jadi. Yang ni pakai yang ni peduk kon gacha yang sifat je lagi chat menegah ia truk mbak uke nyan ia semayang hanasah ne manu hanasah karena tidak tembus air karena menempel di atas. Dan masuk juga pada rambut kalau awal-awal keriting dulu. Sekarang udah canggih. Dulu dua macam keriting. Apa keriting panas atau keriting dingin, kata orang. Kalau keriting dingin, keriting panas, itu tidak boleh kena dingin. Punya kena ia tiap ke depan. Jak lom, ya keriting lom. Nyan metode pun. Jamun-jamun mentau bubuk kamu. Telepon pun na metode keriting. Oh, jino wallahualam. Iban carai pekeritingnya orang yang mupum yang jak batalon. Sebabnya putih kamu yang agak melubih bacut kan tengku. Hi melubih bacut mutengku bacut kan jak batalonnya itu rak dia dulu. Bahkan padahal salon itu bagus tempat untuk mengurus, membersihkan, untuk mensucikan dan untuk membersihkan badan. Tapi karena banyak hal yang terjadi di salon hari ini, imej masyarakat salon itu seolah-olah negatif. Ya. Yang pertama, bantaja salon ni pegah. Yang pertama terjadi LGBT. Kamu agam ya kau salon. Yang kau orang agam hina. Orang agam yang hina. Gejau hina karena sama-sama hina. Yang kau orang hina yang pun yang orang agam yang hina. Yang hina rawa. Adik kahinan leka hari. Gelom yang negatif yang lain. Makanya saya pernah sampaikan dulu, mudah-mudahan di komplek enggak ada lagi sekarang. Sebab lahulai kita ni, yang menyohias darah baru yang paling lagak dihias paling rapi, yang ke bawahnya. Tabah harum. Kita nyubah harum hinan mangan. Menyo yang lain ada umurah hampir apa yang hana lagak dihias. Menyo kenang bak bencong yang apa. Bak lakoi pejun. Mengkedrai kalau imat pun bang kayak gutu-gutu bencongnya. Jerit. Dipikirnya inang, panenongnya agam.
Agam pina-ina dah. Maka ya mat bak muka perumah tu muka dah dalam tamat awak je ya mat. Je tidur tenang bangga lo. Kata berapa ngai orang dah. Dalam hukum itu adalah dia bukan khunsa bu. Kalau ada dalam konteks ilmu faraid itu tentang peneriwarisan bagi orang yang khunsa, tak masuk masalah. Menyangkut dengan bencong, wadam, wa akhawatuhu, dan teman-temannya yang model-modelnya. Tak apa-apa namanya. Mereka itu tetap orang yang menyerupai. Karena katanya hukum menyerupai itu dosa besar. Laki-laki menyerupai perempuan dosa besar. Jangankan fisik menyerupai, jangankan fisik. Pakaian mantong yang biasa pakaian itu dipakai oleh laki-laki, dipakai oleh perempuan, itu hukumnya haram. Gaya yang dipakai oleh laki-laki, gepegat oleh perempuan, gaya ajak agaknya juga. Oh, dalamnya fisik. Walaupun dengan operasi macam-macam. Itu perbuatan dosa. Dalam konteks khunsa, tak masuk itu. Itu mong. Khunsa kalau lagi. Karena khunsa bukan kepada karakter ataupun gaya. Gaya ada, laki-laki ada yang kadang-kadang ngomongnya memang gaya perempuan. Cik kalau genyan ngomong, hanya pegai gaya lah inteligenyan dia boleh lemon juga. Nah diurina piada lebih reman daripada orang agam kadang-kadang. Nah itu biasa. Tapi masalah khunsa itu menyangkut dengan alat kelamin. Masalah khunsa bicara alat kelamin, bukan bicara lahir daripada fisik. Nah, makanya beda dengan apa yang ada dalam kitab-kitab yang disebut dengan masalah hukum khunsa. Khunsa tidak boleh jadi imam bagi laki-laki. Khunsa tidak boleh juga untuk khutbah Jumaat. Karena dihukum dia itu lemah. Tapi dengan dihukum keperempuanan, tapi dia tidak boleh juga untuk, harus untuk bersama perempuan. Kalau dia itu yang ada kelamin dua-dua. Baik muskil maupun wadih. Itu bab-bab khunsa nanti kita lihat di sana. Nah, jadi kepada Rasulullah Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, gerut olehmu akan kuku kamu, karena syaitan itu duduk di atas yang panjang daripadanya. Hina ni betul. Goda kitanya. Menyona pewarna, cari dengan jalan jamun guyubuh gaca. Yang khusus kepada orang kena berkahwin. Kon kelagak supaya ngak baik lagak. Karena orang kenyan ada tabur kacanya ngak baik lagak, ngak baik galak urang. Kon kelagak nyan bu. Kepa baik lagak karena darah baru nyan watai pesta le urang geyak nonton ke kalan nyan ke rumah ji. Watai walimah kan sunat untuk diperlakan. Karena igatnya kena pelimah bak orang ramai. Maka gecetnya gebor kaca ngak baik galak urang. Tengok kon cetnya tengok kadang-kadang ngak baik galak urang. Tengok tak bergalak urang kan. Karena di urang watan menjawan edan lagi nyan. Yang ana mu di pugol yang lagak dia tengok kadang-kadang Karena nanggro na itu lagak le urang lagak. Yang hamai di urang lain yang lagi nyang lagak apa tanya. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Yahya, walau kana tahta dhafri washun fala yamna'u zalika sihhatal wudu li'annahu la yamna'u wusulul ma' li'annahu yatasahalu fihi lil hajah. Artinya, dan jikalau ada di bawah kuku itu cemar-cemar daripada daki,
maka iaitu tidak menegahkan yang demikian akan sah air sembahyang. Karena bahawa yang demikian itu tiada menegahkan akan sampai air kepadanya. Atau tiada menegah akan sampai air. Karena yang demikian dimudahkan di dalamnya oleh syarak. Karena hajat. Karena adalah Nabi SAW menyuruh mengerut akan kuku, menegah dan menegur ia akan barang yang melihat ia akan cemar-cemar di bawah kuku orang Arab. Padahal tidak menyuruh ia akan mengulangi akan sembahyang mereka itu. Ya. Dipernah dasar dua alasan daripada Imam Ghazali kepegah tekedi na bacut. Iup ukai getanya na simpanan dalam bentuk kalang. Buka atas tagarut hino, puatah hino, puatah dalam hidung, itu ina hino becut. Menurut pandangan Imam Ghazali yang tidak menegah untuk sampai air kepada asalnya ke dalam tu. Maka kecuali lagi kadang-kadang kalang getanya lebih keruh daripada air linon, kadangnya hantruk. Cuma menyohan nak truk, nyentruk. Iya ke pegang. Yang kedua, pernah kejadian ada di antara orang sahabat yang ia adalah di bawah kukunya ada daki. Nabi menyuruhnya untuk mengorok, artinya giyukoh ukainya giyuk pegli. Tapi dia giyukohnya sembahyang yang baru dilakukan dia tidak disuruh oleh Nabi mereka untuk mengulanginya. Menunjukkan sembahyang bunuh kasah dengan ia sembahyang yang nak iup ukai nak kalam. Dan alasan Imam Ghazali. Maka agak pegah terkedi nak kalang becut. Tapi betul baitat baik keretat. Kadang jika tibulia nak pinah-pinah inanya ke keretat. Tu berarti tidak menegah dan itu dimudahkan dan tidak menegah daripada sah dalam kita untuk mengambil air sembahyang sampai air kepada kulit yang ada di bawah kuku itu sendiri. Karena itu butuh kata Nabi. Dan juga Nabi pernah, itu dasar yang dipakai oleh Imam Ghazali, bahawa bila ada di bawah kuku daripada kaki itu tidak menegah untuk sah mengambil air sembahyang itu sendiri. Bermula kaifiat mengerut kuku tangan, bahawa hendaklah dimulai daripada telunjuknya yang kanan. Nih. Kemudian maka jari tengah. Nih. Kemudian maka jari manis. Nih. Kemudian maka kelingking. Nih. Kemudian maka kelingking tangan kiri. Nih. Kemudian maka jari manis kiri. Nih. Kemudian jari tengah kiri. Ini. Kemudian maka telunjuk yang kiri. Ini. Kemudian maka ibu tangan yang kiri. Ini. Kemudian maka disudahinya dengan ibu tangan yang kanan. Ini. Ya, gimana cara kau yang sunnah. Mulai daripada telunjuk kanan. Dia takohnya pergeser kena. Tengok. Dia kohnya. Dia baru ke kelingking kanan. Habis kelingking kanan, nyoba tinggal. Lanjut kepada kelingking kiri. Lanjut kepada jari manis kiri. Lanjut kepada jari tengah. Kemudian jari telunjuk kiri. Kemudian ibu jari kiri. Terakhir, ibu jari kanan. Yang ban kaifiat koh ukai jaro.
Kalau lagi nya ada modalil lagi nya kaifian kan. Dan tidak ada yang dimulai daripada telunjuk. Yang ada kalau dalam fikih, ini dimulai mari. Dimulai ini. Menyebab fikih dia, nah kita fikir gemulainya. Kena. Hidup, kena, terakhirnya. Imam Ghazali bukan begitu. Ini dimulai. Ini terakhir. Nyan untuk jaro. Bagaimana untuk kaki? Nah, kaki pina. Artinya nak ukai cik. Iban cara kaifiat koh ukai kaki. Yang kampung yang mudah diingat. Tanah tabut sirus. Mulai tengok menyonok koh ukai ciubah. Kepemenan ni kau lagi nyan dalam kitab sirus. Pagi tulis dalam halaman 50 pun bak masalah cara kau ukai. Kamu faham? Ipegat okon lagi nyan. Ikapai tulis. Ini bukan ikapai. Ilmu empat dalam kitab sirus jilid halaman 50 pun. Membaca kan dia nak baca kan? Dia baca je no. Kerja payah tak buat tanya ngat dia tak baca. Ngat mupat. Iji hana dawa atau mana mupat baca ndak yang orangnya yang masalah tipu apa? Pegau ko nak mupat baca. Mumang leu dulu. Jadi hukum yang hana mupat baca pan baca. Nak duduk pale pokoknya waktu orangnya dalam Google mutemung lagi nya. Dak law bino hana dapat Google yang le. Siapa pun dawa ulahnya kan kitab dalamnya dalam ihya lagi nya menurut kaifiat yang diperoleh Imam Ghazali. Kemudian bagaimana kaifiat untuk motong kuku daripada kaki? Adapun kaifiat mengerut kuku kaki itu maka nyok uke kaki. Uke anak kaki. Iaitu dimulai daripada kelingking kaki yang kanan. Gitik kaki unun. Dan disudahi dengan kelingking kaki yang kiri. Dengan tertib. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali akan kaifiat mengerut kuku tangan dan kuku kaki itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mulai kelingking kanan, habis kelingking kiri. Punya kaki. Sama dengan murut dia juga. Gitik. Olehnya bak kaki mameh. Kan gula mameh lagi. Bak kaki mameh menyobak jaranya kan jari manis. Mak, anak kaki yang lemah dua kan bila kita punan ni. Hana urang pekap ayak boncin ba anak kaki. Nyo mameh kanan ada boncin ni no. Biasa urang pakai encin ba jarum manis. Maka pakai mameh ji kan nak tempat boncin, ba urinang. Boma hari-hari. Mana ni boncin ba anak kaki? Mahanja cocok dah pegang jari manis sinan. Atau tangan atau kaki manis. Kagak. Dah ikut aja pokoknya yang kedua kat benda yang paling ubud. Olehnya baru tengok. Oleh pandai telunjuk pajam tak terputunya oleh ngaki. Ana pernah temunya ngaki kan. Temipak na ngaki. Olehnya ni ina ngaki. Yang ina ngaki tetap, yang ina ngaki kan tetap yang raya kan tetap ina. Inong jaro, inong ngaki di saban. Yang anak saban kun yang ke nita urang kun telunjuk kaki, telunjuk anak kaki. Jari tengah dan jeut tabat ji tengah dua kedai. Olehnya anak jari manis kaki hana urang kun je. Tapi punya inong kaki jangan urang kun.
Bata Aceh pihana gua, potai kuna. Mana, ilong pihana tong dengar. Ya, kan? Olehnya terus inong kiwi. Olehnya terus kude bak ane gagi yang paling anu getik. Getik. Ya. Nyan menyoba gagi. Itulah kaifiat cara kohukeh. Nah, cuma pada urut 3 menurut keadaan. Yang subur tad itu ya. Mas sunat pajan takoh. Yang lebih baik urut Jumaat. Pajan kekira urut Jumaat pun kaitan mau Jumaat mulai daripada malam Jumaat. Bahkan ya, kananya ka Jumaat kira. Cuma yang enggak bengah. Segala bertanya mana Jumaat. Ya. Kena mano Jumaat sunat. Tegala mano kau ke le baik le mano le kau ke baru mano. Le kau ke mano. Baik le mano baru ya kau. Kau ke mano ka bekli mano. Ya, nyan yang ke-5. Nyo yang perlu untuk pindah-pindah.